Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Masih menjadi salah satu misteri yang belum terungkap, makanya abad kekosongan menjadi misteri yang masih ramai dibahas hingga detik ini. Namun ngelihat satu persatu misteri mulai diperlihatkan oleh Oda Sensei, rasanya dalam waktu dekat kita juga bakal punya clue tentang abad yang hilang itu. Apalagi kalau dilihat dari bagaimana Dr. Vegapunk yang dihubungkan sama Monkey D. Dragon. Kayaknya entah kenapa semua itu pada akhirnya akan mengarah ke pemerintahan dunia. Dan perlahan-lahan misteri di balik abad yang hilang itu akan mulai terungkap. Karena pembahasan kali ini bisa dibilang hanya obrolan ngalor ngidul belaka, makanya tak bahas saja konten kali ini di konten 3M alias konten ngobrol ngalor ngidul, dimana misteri ngebahas apapun sesuka hatiku. So tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke kontennya ge. Guys, arc Egghead kayaknya akan menjadi arc pembuka dari segala misteri. Karena meski kita tahu fokus utama dari arc kali ini bakalan ke rahasia dari buah iblis dahulu. Soalnya Oda Sensei sendiri yang emang ngasih tahu nantinya akan ada seorang ilmuwan jenius yang bakal membongkar rahasia di balik buah iblis. Dan tentunya siapa lagi orang itu kalau bukan Dr. Vegapunk. Nah, yang membuat jadi tanda tanya sebenarnya kenapa Dr. Vegapunk pada akhirnya dikaitkan dengan beberapa orang yang kemungkinan mengarah ke Im sama. Seperti misal momen terakhir di chapter 1064 di mana Dr. Vegapunk berkata, menjadi orang jenius berarti dia bisa mengetahui masa depannya sendiri, dan apa yang ada di depannya hanyalah kematian. Wah, hal itu Dr. Vegapunk katakan kepada Monkey D. Dragon, seseorang yang harus menjadi musuh berlawanan bagi pihak angkatan laut maupun pemerintahan dunia. Anehnya kalau kita tarik beberapa chapter ke belakang, kita sendiri tahu CP0 saat ini sedang mengincar Dr. Vegapunk yang ternyata memiliki 6 cloningan guys. Lalu anehnya Lucy sendiri menghubungkan misi atau perintah yang dia dapatkan dengan kejadian yang terjadi pada kerajaan Lelusia. Padahal kita sendiri tahu momen itu harusnya hanya berhubungan dengan Sabu dan Im sama selaku orang yang melakukan penyerangan dan Sabu sebagai pihak yang diincarnya. Namun dengan terungkapnya kalau Dr. Vegapunk memiliki hubungan dengan ketua dari pasukan revolusioner, setidaknya kita memiliki hubungan baru antar keduanya. Dari sini sedikit masuk akal rasanya mengapa pihak pemerintahan dunia harus mengincar orang paling berguna bagi dunia One Piece saat ini. Soalnya meski berafiliasi dengan pihak angkatan laut, namun jika dia tetap terhubung dengan pasukan revolusi, maka bocornya informasi atau ketakutan menjadi pengkhianat tentu selalu menghantui pihak pemerintahan dunia sendiri. But yang menarik sebenarnya ya, kalau dilihat-lihat rasanya apa yang terjadi saat ini guys akan kembali terhubung dengan arc Wano Kuni. Karena meski kita tahu arc itu sudah dilewati, namun rasanya banyak hal belum beres di sana guys. Mulai dari satu kru Luffy tertinggal di sana yaitu Yamato. Lalu satu senjata kuno yang berhasil terungkap juga terkurung di sana. Terakhir ada sebuah penyakit Smile yang kalau emang belum berhasil disembuhkan, maka hal itu harusnya masih berhubungan dengan Chopper. Karena mimpi Chopper sendiri ingin menjadi dokter yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, alias penyakit apapun itu. Belum lagi kalau dihubungkan dengan perkataan Zoro yang seakan menginginkan sesuatu kepada Punk Zero One saat dia meminta bertemu dengan kru topi jerami. Tapi anehnya Zoro sendiri yang minta sesuatu malah gak ikut bertemu dengan Saka dan memilih untuk menjaga Sanigo bersama bro. Dari situ dua kemungkinan bisa kita lihat. Yang pertama ya, keinginannya bisa diwakilkan oleh teman-temannya, atau mungkin saja apa yang Zoro minta akan diberikan pada akhir arc ketika Dr. Vegapunk bisa selamat dari misi penghapusan CP0. Tapi yang jelas satu pertanyaan tersisa, mungkinkah apa yang Zoro katakan masih berhubungan dengan apa yang terjadi di Wano? Semuanya harusnya memang masih terbuka lebar tentang apa yang Zoro inginkan dari seorang Dr. Vegapunk. Akan tetapi ya, balik lagi, kalau kita bilang Dr. Vegapunk terhubung dengan Monkey D. Dragon, maka secara gak langsung dia juga terhubung dengan pasukan revolusi. Apalagi Kuma sendiri yang sekarang udah berhasil diselamatkan pernah menjadi objek dari penelitian dan modifikasi manusia olehnya. Terus seperti yang pernah dibahas, kalau entah kenapa pasukan revolusi sepertinya terhubung dengan klan Shimotsuki yang berada di East Blue, di tempat kelahiran dari Zoro. Soalnya kita tahu saat datang ke Great Terminal, Dragon bersama beberapa bawahannya sempat mendatangi dojonya Zoro untuk mendapatkan bantuan pasokan makanan. Belum lagi di momen waktu Sabu menerima julukan baru sebagai Kaisar Api, di sana saat orang ramai-ramai meneriakkan dan membangkitkan api revolusi. Sebuah bendera yang menampilkan logo dari klan Shimotsuki juga terlihat ada di sana.
Sehingga banyak yang mulai berpikir kalau dojo milik klan Shimotsuki itu entah terhubung atau bahkan menjadi aliansi dari pasukan revolusi guys. Tapi yang jelas kalau dilihat lebih jauh dan kita udah ngomongin tentang klan Shimotsuki, maka klan itu gak bisa dibahas terpisah tanpa memasukkan negeri Wano Kuni sebagai salah satu tempat asal mereka, para pewaris klan Shimotsuki terlahir. Ya, dari semua koneksi yang ada, disinilah pada akhirnya momen yang terjadi dan memperlihatkan Dr. Vegapunk bersama Dragon nantinya bisa berakhir terhubung dengan negeri Wano. Karena cepat atau lambat negeri Wano juga akan menjelaskan kepada kita tentang sejarah yang hilang. Mengingat klan Kozuki adalah orang-orang yang dipercaya untuk meneruskan penulisan batu poneglyph, yang mana kita ketahui seberapa pentingnya batu-batu itu terhadap terbongkarnya segala macam misteri guys, khususnya tentang apa yang sudah dihapus 800 tahun yang lalu. Menyimpan satu senjata kuno diduduki oleh mantan Yonko dan dianggap menyimpan sesuatu yang penting untuk membawa mereka ke pulau terakhir. Ditambah terdapat dua klan yang berhubungan dengan cerita One Piece saat ini. Yang satu ada klan Kozuki yang baru aja bergenerasi dan menyimpan misteri tentang penulisan batu poneglyph bersama informasi tersimpannya Pluton. Lalu yang kedua ada klan Shimotsuki yang entah bagaimana terhubung dengan seorang Roronoa-Zoro dan masih dekat kaitannya dengan pasukan revolusi hingga saat ini. Maka dari itu dari sini bisa kita asumsikan kalau arc Egghead bisa dianggap menjadi arc pembuka dari sebuah arc besar nantinya. Karena udah ada beberapa clue juga sebenarnya, mulai dari Akainu sang Fleet Admiral saat ini yang berkata kalau mereka hanya bisa melihat dan menunggu hasil dari pertarungan Blackbird Pirates melawan Heart Pirates. Baru dari situ ya, mereka akan mulai melakukan pergerakannya kembali. Lalu di sisi lain, misi yang diemban oleh CP0 saat ini secara gak langsung juga udah disiratkan terhubung dengan Im-sama, yang pada akhirnya mungkin akan berujung pada penampilan dari Im-sama guys, terlepas dari misi penghapusan Dr. Vegapunk berhasil atau tidak. Tapi yang pasti ya, arc Egghead menjadi arc yang sangat penting dan akan menyimpan banyak clue dari beberapa misteri ke depan. Karena kalau memang benar arc kali ini pembuka dari final saga One Piece, berarti udah saatnya juga kita sebagai fans sedikit mengetahui informasi tentang apa yang terjadi di abad kekosongan. Dan hal itu pastinya akan dibahas saat terhubung dengan pemerintahan dunia, pasukan revolusi, dan para petinggi dari angkatan laut yang menjabat sekarang. So makin gak sabar aja rasanya melihat perkembangan dari arc Egghead ke depan, karena semakin terungkapnya hubungan yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk dengan pasukan revolusi, maka akan semakin banyak juga clue yang kita miliki tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Soalnya dari situ kita juga bisa mengetahui akan seperti apa pihak angkatan laut dan pemerintahan dunia melakukan respon kepada hal-hal yang mereka anggap berbahaya. Apalagi kalau udah berhubungan sama yang namanya abad kekosongan atau Void Century bahasa kerennya. Gak mungkin rasanya pemerintahan dunia akan diam saja tanpa memperlihatkan siapa sosok asli di balik pimpinannya. Oke, segitu aja dulu buat konten 3 kali ini guys. See you again next time. Adios Karamelo, stay safe everyone. Salam Animania.